Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas dari mata kuliah Elektronika Daya tentang gelombang penyearas penuh dan gelombang setengah satu fasa. Terima kasih. Latihan yang pertama yaitu soal latihan penyearan setengah gelombang satu fasa dengan materi analisis karakteristik dan performa rangkaian. Baik, soal pertama yaitu tentang analisis matematika. Soalnya, sebuah rangkaian penyearan setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs 220 sin 100 Pt volt dengan beban resistif R 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata PdC pada beban. B. Tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, penyelesaiannya diketahui PST sama dengan 220 sin 100 Pt V. Dari persamaan tersebut, kita ketahui amplitude tegangannya atau PM sebesar 220 volt dengan beban 10 ohm. A. Tegangan DC rata-rata PdC sama dengan PM per V. PdC sama dengan 220 per V. Perlu diketahui nilai V adalah 3,14, maka 220 per 3,14 sama dengan 70,06 volt. Lalu yang B, arus DC rata-rata IDC sama dengan PdC per R. PdC yang kita dapatkan tadi adalah 70,06 dibagi dengan R-nya atau bebannya 10 ohm, maka didapat 7,006 ampere. Baik, kita masuk ke soal yang kedua yaitu tentang evaluasi efisiensi. Berdasarkan rangkaian pada soal yang pertama tadi yang kita kerjakan, jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Baik, penyelesaiannya, tegangan puncak efektif baru atau V aksen M sama dengan 220 dikurang 0,7 tegangan dioda yang drop tadi, maka didapat 219,3 volt. Untuk tegangan DC yang baru atau V aksen DC sama dengan V aksen M per V. Diketahui V sama dengan 3,14, maka V aksen DC sama dengan 219,3 per 3,14. Maka didapat 69,84 volt. Terjadi sedikit penurunan pada tegangan DC. Di mana penurunannya sekitar 0,22 volt. Lalu kita lihat dampak pada arusnya, di mana dampak pada arus adalah I aksen DC. I aksen DC sama dengan 69,84 per 10, maka didapat 6,984 ampere. Dan dengan adanya dop dioda, maka terdapat daya yang hilang pada dioda dengan rumus P dioda atau daya dioda sama dengan V dioda dikali I average. V dioda sama dengan 0,7 dikali 7 sama dengan 4,9 watt. Dan daya ini berubah menjadi panas. Dan drop dioda dapat menyebabkan tegangan output yang turun, arus output turun, dan daya hilang pada dioda. Oke, kita lanjut ke soal ketiga tentang aplikasi. Soalnya ialah, sebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan dari penggunaan penyearan setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Untuk kelebihannya, diketahui, yang pertama rangkaiannya sangat sederhana, dengan hanya menggunakan satu dioda dengan desain yang mudah dan troubleshooting yang mudah. Lalu yang kedua, biaya yang sangat murah, cocok untuk aplikasi daya kecil seperti charger sederhana, pemanas kecil, dan suplai rangkaian non-kritis. Untuk kekurangannya, yang pertama ada ripple yang sangat besar dengan output yang berdenyut dan perlu filter kapasitor yang besar. Yang kedua, efisiensinya sangat rendah dan karena hanya setengah gelombang yang digunakan, maka daya banyak yang terbuang. Baik, kita masuk ke soal latihan yang kedua yaitu soal latihan penyearan gelombang penuh satu fasa dengan materi analisis performa dan pengaruh filter.
Soal yang pertama yaitu perbandingan performa. Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibanding penyearah setengah gelombang. Jika menggunakan penyearah gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 volt RMS, maka hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau PM dan tegangan rata-rata atau VDC. Oke, langsung aja kita buat penyelesaiannya. Diketahui PRMS sebesar 220 volt dengan jenis penyearahnya yaitu penyearah gelombang penuh dengan tipe jembatan atau bridge rectifier. Langkah yang pertama, kita lihat dulu tegangan puncaknya. Dan hubungan antara tegangan RMS dan puncak yaitu Vm sama dengan akar 2 dikali Vrms. Maka Vm sama dengan akar 2 dikali 220. Vm sama dengan 311,12 volt. Langkah yang kedua, kita cari tegangan DC rata-rata. Untuk penyearah gelombang penuh ideal, VDC sama dengan 2 dikali Vm per V. 2 dikali 311,12 per V-nya 3,14. Maka didapatkan VDC sama dengan 198,16 volt. Lalu kita masuk ke soal yang kedua yaitu analisis filter. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. Yang pertama, jelaskan secara teknik bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Yang kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar, dan jelaskan alasannya. Oke, kita jawab yang A. Pada penyearah gelombang penuh, kapasitor filter yang dipasang paralel dengan beban mengurangi ripple dengan cara mengisi hingga mendekati tegangan puncak PM saat dioda induksi dan melepaskan muatan saat tegangan sumber menurun. Saat dioda off, kapasitor menyuplai beban sehingga tegangan tidak langsung turun ke nol. Proses charge-discharge ini membuat keluaran lebih rata. Secara pendekatan, tegangan riak ini dirumuskan dengan VR sama dengan E-load per FC dengan frekuensi ripple full wave F sama dengan 2F sumber sehingga ripple menjadi lebih kecil. Lalu yang B, jika kapasitansi C diperbesar, muatan yang tersimpan sama dengan Q sama dengan C dikali V. Semakin besar dan waktu pengosongan menjadi semakin lama, dan akibatnya penurunan tegangan antar puncak mengecil, ripple menurun, dan tegangan DC rata-rata atau VDC meningkat karena tegangan minimum output lebih tinggi. Dengan demikian, kapasitor yang lebih besar menghasilkan keluaran DC yang lebih stabil dan mendekati tegangan puncak. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentang studi kasus atau case method. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple yang minimal antara penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau losses. Baik, jawabannya adalah untuk perangkat sensitif, penyearah gelombang penuh lebih efisien. Kenapa? Karena memanfaatkan kedua setengah siklus AC sehingga daya lebih termanfaatkan. Efisiensi maksimum setengah gelombang sekitar 40,6%, sedangkan gelombang penuh dapat mencapai 81,2%. Selain itu, frekuensi ripple menjadi 2F sehingga lebih mudah difilter dan menghasilkan DC lebih halus. Walaupun bridge rectifier memiliki 2 drop dioda saat konduksi, rugi ini kecil dibandingkan peningkatan efisiensi dan kualitas tegangan, sehingga full wave lebih sesuai untuk suplai daya dan dengan ripple minimal. Baik, inilah penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.